disitulah aku baru sadar kayak ini hidup yang gue pengen gak sih? Ini pekerjaan yang aku pengen gak sih? Ini profesinya masih selaras gak sih sama aku gitu? Mungkin distraksi luar yang bikin aku sulit melepas. Karena 80-90% orang bilang jangan dilepas Ndra. Atau misalnya Ndra jangan berhenti dulu jadi content creator, lo lagi bagus-bagusnya. Fashion and beauty influencer. Ya, ini kita udah mulai belum? Udah kan? Oh udah. Gak ada opening, gak ada. Memang ini obrolan tongkrongan aja. Oke. Yaudah. Jadi belum hai, belum kenal. Udah langsung aja. Apa? Iya kayak tadi kan aku Mas Aji lihat aku apa? Influencer, content creator. Terus fashion and beauty kan. Iya, beauty content creator. Iya, terus skincare, tutorial, make up ya kan. Ini kan saja dalam gitu aja tentang apa perawatan tubuh dan sebagainya. Bahkan mungkin pernah saya ingat tuh ada satu event yang ngundang aku jadi pembicaranya. Satu brand tentang fashion atau tentang beauty gitu. Oh lupa ya Mas. Iya, itu udah lama banget. Dan aku juga sempat ini ngapain ya kok ngundang aku ya? Gak ada hubungannya, tapi ternyata memang ngomongin mental health, ngomongin tentang mindfulness gitu. Nah, perubahan itu selalu hal yang menarik ya. Maksudnya titik balik atau sesuatu yang dari perubahan fase itu sesuatu yang selalu menarik. Nah, kalau kamu itu kapan berubahnya dari atau malah mungkin kamu merasa nggak berubah sebenarnya? Berubah, aku merasa berubah. Nah tapi Mas Aji lihat aku berubah tuh dari fase itu ya, tadi content creator menjadi kayak sekarang gitu. Apa yang menurut Mas Aji kayak berubah banget ya Andra gitu? Iya. Jadi ini podcastnya malah aku yang ditanya teman-teman. Maaf ya aku jadi dan counseling. Kebiasaan. Iya. Sesama konselor gitu ya, saling bertanya. Gitu ya, langsung bertanya. Kalau aku ngelihatnya itu, maksudnya gimana tadi pertanyaanmu lebih ke Mas kapan Aji, ya? melihat aku berubah tuh dari sisi apa? Jadi aku jawabnya juga enak. Dari segi apa atau kapan? Tapi ini jawabanku mungkin receh banget sih. Gak apa-apa. Kan kita tongkrong. Ini maksudnya sejujurnya aku ya. Jumlah IG storymu berkurang jauh. Wow. Iya. Karena dulu kelihatannya sekali. Ya di teman-temanmu yang berada berkiprah. Maksudnya di bidangmu kan ya mesti cukup sering gitu. Jumlah IG story banyak gitu. Tapi terus nggak tahu ya mungkin beberapa tahun terakhir ini atau mungkin setahun terakhir ini kayak oke, ini kemana nih orang gitu? Iya, kok kelihatannya berubah energinya gitu. Bukan berarti terus yang dulunya jelek enggak, tapi ya hanya beda jalan aja gitu. Ada shifting ya. Iya. Kapan? Wah, ini jadi ngobrolnya jadi nggak receh nih Mas. Loh. Jadi serius nih kalau. Oke. Jadi ceritanya kalau misalnya Mas Aji tadi ngomongin kayak ramah lingkungan, conscious living, intentional living itu sebenarnya udah ada di dalam diri aku dari dulu gitu. Dari aku nggak inget kapan tapi udah ada kesadaran itu, tapi pada kenyataannya prakteknya yang susah kan. Ya kan, melakukan yang susah, kesadarannya ada, tapi bagaimana kita bisa menuangkan itu ke kehidupan kita atau ke cara hidup kita sehari-hari. Nah setahun terakhir sedikit kilas balik 1,5 tahun yang lalu tuh sampai sekarang aku tuh punya problem dengan menstruasiku. Dan ini tuh bukan pertama kalinya, karena dari 10 tahun yang lalu aku ada beberapa problem lah dengan sistem reproduksi yang akhirnya menyebabkan kayak panjang sekali ceritanya sampai aku bayi tabung, sampai aku mengubah hidup aku gitu loh. Dan ternyata 1,5 tahun yang kemarin ini di saat aku lagi desperate-nya aku kesakitan karena menstruasi aku punya tiba-tiba kayak aku pengen berobat gitu. Dulu mikirnya pengen berobat ya. Pengen berobat, aku pengen cari tahu aku kenapa. Tentunya aku ke dokter, aku tanya-tanya temen, kalian ke penyembuh siapa sih, terapi apa sih gitu ya. Tapi ini terapinya karena untuk fisik ya Mas ya, bukan yang terapi counseling atau apa gitu. Nah lucunya dari beberapa orang yang aku temui nih, ada dokter, ada penyembuh gitu ya.
mereka mulai bilang kayak, Mbak kamu kayaknya kecapean deh. Ini mungkin karena kecapean juga gitu salah satunya. Mungkin ada sesuatu luka atau trauma yang tersimpan di dalam tubuh gitu kan. Wah berat banget nih kayaknya gitu. Terus aku cari tahu tentang diri aku sendiri dari berbagai metode ya Mas, yang kayak misalnya human design, dari astrologi gitu-gitu. Kayak kenapa sih kok ini terjadi terus di sistem reproduksiku dan kok gak berubah-berubah gitu, mau sampai kapan gitu. Dan akhirnya ketemulah sebuah jawaban dari berbulan-bulan aku galau itu ya. Kayak itu gak usah diceritain lah galau gimana. Parah banget sih gue galaunya, parah bener-bener kayak wah galaunya bener-bener galau, kayak ngerasa kayak gue gak bisa deh ngelanjutin hidup ini lagi gitu. Galaunya sampai segalau itu. Dan akhirnya untungnya aku punya rutinitas nulis jurnal, hening gitu ya. Terus aku juga punya support system yang baik. Dan aku senangnya juga aku follow orang-orang yang apa ya, orang-orang yang kalau aku buka akun sosmed aku tuh aku kayak ya bukan isi, bukan yang receh atau bikin kepala aku semakin meledak-ledak gitu. Terus ya udah, terus aku pelan-pelan karena rutinitas, karena aku menghargai prosesnya juga untuk sembuh. Disitulah aku baru sadar kayak ini hidup yang gue pengen gak sih? Ini pekerjaan yang aku pengen gak sih? Ini profesinya masih selaras gak sih sama aku gitu? Di situ banyak refleksi tuh Mas. Mulai kayak pertanyaan-pertanyaan itu kan mulai kayak ada ya di dalam diriku gitu. Dan pelan-pelan jawabannya pun mulai keluar. Asal aku bertanya yang benar. Nah, gitu. Kayak ya Allah, ini selaras gak sih sama aku? Tuhan tolong dong tunjukkan dan bimbing aku mana yang selaras dan mana yang tidak selaras. Tapi kan jawaban itu gak langsung kayak iya enggak gitu kan ya Mas ya. Ada pertanda-pertanda gitu ya. Jelas banget gitu enggak ya. Nah terus karena ada teman-teman terapis juga yang ngajarin aku kayak caranya gini Londra, mendengar jawaban dari tubuh, berlatih mendengarkan gut tuh apa ya? Gut feeling gitu ya. Terus gimana sih kayak cara mempertajam intuisi gitu. Aku dapat latihan-latihan dari teman-teman aku. Ya udah, terus akhirnya mulailah strategi dibuat. Strategi dibuat. Aku mulai perlahan-lahan mengurangi apa yang tidak selaras denganku. Dan itu butuh keberanian yang cukup besar karena aku sangat melekat sebagai content creator dan dunia yang sangat orang awam mungkin melihatnya kayak gemerlapan, very shiny, fancy gitu. Terus berarti kamu mulai ini ya, Ndra, ya masih kayak mulai semacam naik kapal gitu, terus mulai menyelaraskan layarnya gitu. Iya kali ya. Padahal anginnya kenceng gitu. Iya. Tapi hidupmu dulu ya, seperti apa sih sebelum kamu berpindah haluan gitu, bisa dikatakan seperti itu. Wah, bisa dibilang dulu aku kompetitif sekali kah di waktu itu? Aku anaknya sangat tidak kompetitif, tapi glamor. Mungkin bukan glamor juga ya, mungkin lebih hidup. Saci. Gimana? Aku memilih kata-kata yang ini aku lagi mikir. Lebih kayak autopilot sama agak-agak FOMO dikit. Ya, fear of missing out. Agak FOMO kayak. Agak atau banyak? Banyak. Iya kan, ada agak, ada banyak, tergantung apa gitu kan. Misalnya teman punya barang apa gitu, atau Mas Aji punya apa, wah FOMO pengen punya juga gitu. Atau misalnya orang mencoba sesuatu terus FOMO mau ikut-ikutan juga gitu. Sampai ya akhirnya perlu melatih diri kan untuk mahir menentukan pilihan hidup, karena ternyata energiku gak sebesar itu untuk melakukan hal-hal yang dulu aku pikir aku sukai. Jadi FOMO-mu itu kayak sampai ini ya, mungkin juga teman-teman ngalamin itu FOMO-nya sampai kepingin mendapatkan. Iya, secara material secara material iya, tapi di saat sudah mendapatkan terus what's next, selalu ada abis ini apa, kayak anak kecil baru dapat mainan terus senengnya bentar, nggak lama bosan dia tinggalin. Makanya kayak ini ya, kamu sekarang mungkin lebih selaras dengan minimalism ya. Mungkin. Aku nggak bilang kayak aku akan minimalis seumur hidupku, karena kayak saat ini tuh yang selaras tuh aku belajar hidup sederhana gitu.
Nah terus setelah dapat pencerahan, pencerahan. Setelah mendapat kesadaran baru, aku mulai kayak aku kan tiap hari doa purifikasi gitu ya, yang isinya Tuhan bimbing aku, tolong selaraskan aku dengan keselarasanmu gitu. Itu kan ngobrol jadi berat ya. Sampai akhirnya pelan-pelan kayak misalnya lagi diem di rumah gitu ya. Aduh ini barang kan udah lama gak gue pakai gitu ya. Coba deh aku kasihin orang atau kasihin yang membutuhkan atau jual gitu. Lama-lama lemari pakaianku jadi ciut, lebih rapi. Terus aku juga berani bilang nggak mau terima PR package untuk brand-brand yang sering kirimin aku. Padahal dulu begitu banyak. Wah setiap hari 5-10. Banyak banget, tapi ternyata itu memakan energi dan waktu aku untuk membereskannya gitu. Dan barangnya juga kebanyakan, jadi kayak nggak tahu mau diapain gitu. Terus banyak ajakan yang aku bilang enggak juga. Tawaran-tawaran yang menurut aku kalau ini tidak dapat melayani keselarasanku, aku tidak ambil. I'm sorry to say. Dan aku lebih berani berkata tidak gitu. Dan sekarang tuh bisa dibilang free time aku tuh banyak banget mas. Kayak misalnya hari ini aku cuma ketemu Mas Aji gitu ya. Tapi gak berarti aku free untuk semua orang. Gitu loh. Jadi aku punya prioritas. Dan aku bukan yang kayak gak nganggur atau gak produktif gitu. Justru karena aku punya rest time dan waktu lowong lebih banyak, aku merasa sangat-sangat produktif. Dan yang paling penting aku merasa utuh. Aku merasa aku hadir di sini. Dan gitu. konten ya lebih. Konten gitu. Aku merasa oh ini yang selama ini Andra mau gitu, yang rasa utuh nggak ya? Mungkin kondisi semacam itu nggak dulu sulit untuk kamu rasakan. Ya, dan utuh itu sebuah menurut aku suatu kemewahan loh mas sekarang. Karena aku belajar untuk menjadi manusia seutuhnya. Iya. Dampak terbesarnya Pak, lebih ke bukan dampak dulu ya, tapi lebih ke tantangannya. Tantangan kan ngomong tidak itu bukanlah hal yang mudah kan. Karena mungkin dulunya kamu kayak Oke, aku terima aku terima kerjaan ini gitu. Tantangan atau kendala terbesarnya, Pak? Takut diomongin orang, tantangannya ya. Karena shifting ini ya. Iya, shifting, takut ada ketakutan, aku cemas, khawatir kayak aduh, ntar aku bilang enggak ke si ABC, ntar mereka enggak mau undang aku lagi gitu loh. Jadi banyak kekhawatiran yang memang ini bukan muncul kemarin-kemarin, tapi memang sudah ada saat aku kecil gitu. Aku dibesarkan dengan banyak kecemasan dan ketakutan, atau misalnya mungkin orang tuaku sebenarnya mau protektif sama aku gitu ya, demi kebaikan aku. Tapi akhirnya aku tumbuh besar jadi orang yang takut dan sulit mengambil keputusan karena aku mikirnya kayak aduh nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Gitu. Karena Andra yang dulu nih begitu misalnya Mas Aji ngundang podcast, aku bisa kayak ya Allah, ntar gue takut salah ngomong, ntar gue ngomong apa, aduh kayak gak deh. Daripada gue salah ngomong, gue akan menolak Mas Aji deh. Dan mungkin gitu. Persiapannya ribet banget gitu ya. Karena kan mikirin nanti aku tampilnya gimana dan sebagainya gitu kan. Iya, dulu aku kayak gitu. Dan aku bisa bilang bukan berarti Andra yang sekarang tuh tidak seperti itu. Tapi kecenderungannya sudah mulai menipis. Tapi ada. That's a part of me dan gak apa-apa. Dan ya manusiawi sih. Setiap orang mungkin ada dorongan untuk seperti itu kan ya. Tapi sebelum lanjut, teman-teman ini bukan obrolan konseling ya. Karena biasanya aku aja, apalagi ada kamu ya konselor gitu. Ini konselor saling memberikan konseling ya? Enggak ya teman-teman ya. Ini obrolan temen ya, obrolan tongkrongan ya. Jadi ya, tapi kurang nongkrong kita nih mas. Kurang nongkrong ya. Nongkrong nih. Oke, aku naik ke atas. Gak apa-apa, bercanda-bercanda. Gimana kamu? Karena tuh jadi konseling banget ya. Aku selalu interest gitu ke orang gitu. Ada curiosity. Ya bicara soal shifting karena bukan sepertinya pasti udah banyak orang-orang dekatmu, banyak temanmu yang mengenal Andra dulu seperti apa, and then kamu shifting menjadi Andra yang seperti sekarang. Bagaimana kau mengkomunikasikan hal itu gitu? Karena kan ada perubahan diri, atau mungkin sebenarnya kamu ya bodo amat itu, kamu nggak berusaha untuk menjelaskan.
hal tersebut? Lucunya sih aku nggak merasa berubah di dalam diri aku. Aku tetap bisa deep talk, aku tetap bisa ngobrolin hal-hal yang serius, tapi Receh juga bisa. receh banget. Receh banget. Terus aku tetap menjadi peran kalau ngomongin peran, aku tetap menjadi istri untuk suamiku, menjadi ibu untuk anakku, menjadi tim leader untuk orang-orang yang membutuhkan, dan mungkin sekarang menjadi konselor atau terapis untuk orang-orang terdekatku gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang berubah, hanya profesinya, dan kayak aku melihatnya kayak it's just another episode atau kayak apa ya? Fase aja tumbuh gitu. Mungkin 10 tahun lagi aku akan berubah lagi ya memang seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita di sini kan. Wah, ini aku udah ke brainwash sama Mas Aji nih. Kenapa? Kita di sini gini ya. Udah ke brainwash. Ya tapi memang itu sih Mas yang value yang sekarang aku pegang gitu ya. Karena kita nggak akan tahu besok ada apa. Bahkan kita semenit ke depan kita nggak tahu kan akan terjadi apa. Jadi ya. Tapi bagaimana dengan respon keluarga gitu? Mereka happy aja sih. Tapi menyadari kok kamu sekarang berubah gitu. Mungkin aku melihatnya respect dari orang-orang terdekat semakin aku nggak bisa bilang semakin tinggi sih. Mereka lebih respectful dengan pilihan hidup aku. Jadi kalau mungkin dulu waktu sekolah kan kayak aduh mau jadi fotografer nggak ada uangnya kali gitu. Bener. Mau jadi content creator ngapain sih foto-foto gitu kan. Cuma gitu motret-potret post gitu-gitu ya. Iya tapi kalau yang sekarang kalau sekarang enggak. Mereka lebih ya mendukung karena melihat aku mungkin konten kali ya enggak yang zombie vibe gitu loh. Iya, lebih lebih anchoring gitu ya. Iya. Ya mungkin Mas Aji sering lihat kan kalau ketemu orang bisa lihat ini yang jejak yang mana atau yang masih bimbang yang mana gitu. Mungkin bisa dibilang most of the time aku sekarang lebih jejak. Jadi kayak orang-orang di sekitar aku juga lebih percaya dan lebih mempercayakan aku untuk diriku gimana ya. Kayak maksudnya kayak aku merasa mereka dalam tanpa diucap mereka bilang oh ya Andra she can take care of herself gitu. Gitu itu kayak suatu kepercayaan yang biasanya kan nggak diomongin orang ya. Iya. Trust kali ya. Apa ya? Iya, ada lebih kedewasaan, lebih melihat lebih dewasa. Mungkin sebuah fase itu tadi ya, bertumbuh itu tadi ya. Oke. Tapi kalau menurut Mas Aji gimana? Mas Aji apa? Dengan fase pertumbuhan apakah memang setiap manusia mengalami itu? Iya. Karena aku sempat baca juga tuh Mas, aku lupa di mana sumbernya, bahwa manusia itu ini lagi-lagi obrolan tongkrongan ya, diskusi. Manusia itu nggak perlu selalu bertumbuh gitu. Aku pernah baca itu, aku lupa sumbernya. Jadi nggak apa-apa kalau kita tidak mau bertumbuh gitu. Aku nggak bilang setuju atau tidak setuju, tapi aku melihat dari perspektif bahwa oh ya kalau lo nggak mau bertumbuh juga nggak apa-apa gitu. Nah kalau menurut Mas Aji gimana? Kalau menurut aku mungkin satu hal ya, kalau dari sisi psikologi kan, di ilmu psikologi itu ada teori perkembangan. Ini mah jadi kuliah ya. Ada satu tokoh psikologi namanya Erikson. Dia terkenal dengan teori perkembangan ya. Dan dia mengkategorikan setiap manusia pertumbuhan usia dari tahun sekian, usia sekian sampai sekian itu mengalami pertumbuhan ini, usia sekian sampai sekian mengalami pertumbuhan ini gitu. Contoh misal waktu SMP SMA teman adalah segalanya. Ya kan? Betul. Dan itu pertumbuhan dibandingkan sebelumnya mungkin mainan adalah segalanya gitu. Ya kan? Mungkin anak kuliahan atau mungkin anak kantor gitu ngelihat anak SMP, anak SMA konyol banget sih kamu kok mementingkan temen daripada keluarga gitu kan. Dan berikutnya juga gitu, anak kuliah, kantor lebih ke menurut si Erikson gitu, lebih mementingkan tentang status, tentang ya harus sukses gitu. Tapi orang yang lebih tua mikirin kok nggak bijak banget sih kamu hidup ngomongin tentang kok ngejar tentang kesuksesan gitu. Yang lebih tua lebih memikirkan tentang bukan kesuksesan, hidup ini persoalan kesehatan gitu kan. Lebih ke ngomongin tentang
ya lebih penting itu hasil bukan rekening tapi ngelihat hasil lab gitu kalau orang tua gitu. Iya. Nah, tapi orang tua dilihat sama anak kecil merasa orang tua itu konyol banget ya kok ngelihat hasil lab aja pusing gitu. Mending kan mainan gitu. Sehingga itu sebuah fase, sebuah siklus yang setiap masa ada pertumbuhannya. Hanya tadi kamu juga bilang mungkin ada orang-orang yang tidak mau bertumbuh di masa itu dan cenderung akan menjadi problems di kemudian hari. Karena disebut dengan stuck di situ di masa itu dia tidak membuka dirinya untuk bertumbuh. Itu. Iya. Thank you loh Mas Aji. Iya. Kelihatannya seperti itu sih. Iya, tapi aku juga nggak yakin gitu. Gimana sih Mas? Jangan terlalu percaya saya ya. Nggak, tapi lucu Mas gini. Karena sekarang eranya sosial media. Iya. Jadi orang itu ngerasa ngelihat temennya bertumbuh, pengen cepet-cepet. Kayak aku melihat ada yang salah gitu loh. Apa ada sesuatu yang kayak nggak usah gitu-gitu banget gitu. Benar. Jadi makanya aku bisa bilang tadi yang aku baca itu nggak apa-apa kalau kita tidak ingin bertumbuh. Itu aku melihatnya bukan stagnansi, melainkan bahwa kayak dari perspektif aku mungkin nggak apa-apa loh kalau kita nggak bertumbuh karena FOMO gitu. Iya nggak sih? Different track gitu, beda rute. Iya. Beda rute gitu. Ya itu sih sebenarnya kita perlu kalau menurutku perlu yakin dengan rute kita sehingga kita tidak terlalu insecure dengan melihat perjalanan orang lain gitu. Iya. Harusnya jejak tadi ya Mas Haji bilang anchoring gitu ya, jejak tahu apa yang kita mau. Tapi kadang juga kita nggak tahu siapa yang kita mau. Gimana dong? Tapi kembali ke kamu sebagai content creator, fashion and beauty influencer, kan ada kaitannya cukup erat sebenarnya dengan mental health ya, content creator itu. Iya. Gimana kalau menurutmu? Sebatas pengalamanmu aja sih, maksudnya ini tidak digeneralisasi ke influencer atau ke content creator yang lain, tapi kamu dulu sebagai content creator dan influencer ngaruh ke mental healthmu gak sih? Banget. Ini aku cerita versi aku aja ya Mas. Benar. Dan personal mungkin kamu ini gitu, pertama kali aku cerita di publik gitu ya. Bahwa aku dulu sering banget kan post foto sama suami sama anak gitu. Karena aku ada harapan ingin punya persona yang seperti apa dan ingin terlihat keluarga bahagia. Tapi kan namanya keluarga kan gak selalu bahagia ya. Kita kan juga ada masalah gitu. Atau misalnya aku terus-terusan ada masanya, ada momen dimana aku terus-terusan menganggap setiap kegiatan, setiap detik dalam hidupku itu bagian dari konten. Dan itu akhirnya bikin aku cranky dan marah-marah karena aku kayak hidup di dunia yang sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kayak misalnya ya pengen kelihatan kayak keluarga bahagia. Tapi kan sebenarnya aku juga punya masalah di rumah gitu loh. Dan aku nggak selalu baik-baik aja di rumah. Dan akhirnya aku sadar bahwa waktu itu lucunya nggak lama aku belajar tentang Carl Jung soal yang ego persona shadow itu kan. Ternyata Andrea Alodita yang di sosial media itu adalah personaku, and it's okay, aku nggak perlu langsung kayak take down atau berubah atau apa gitu, nggak apa-apa. Tapi dalam kegiatan sehari-hari ya aku nggak perlu jadi persona aku gitu. Jadi ya sejak itu aku berani tuh kayak tampil lebih receh, lebih apa adanya, atau akhirnya memutuskan untuk menjaga privasiku gitu. Tapi saat itu ya bisa dibilang gini loh Mas, dulu ada masa-masa aku tuh kemana-mana tuh gampang selalu dilayani sama orang gitu ya, orang di luar rumah ya. Dan itu kebawa ke rumah, aku pengen dilayani, aku pengen hidupku tuh selalu gampang kayak jadi content creator. Padahal ya di rumah aku seorang Andra, istri dan ibu kan, yang ternyata pada kenyataannya di rumahku ya aku yang melayani diriku dan keluargaku gitu dan orang-orang rumahku gitu. Jadi ada ketidakseimbangan dan ketidakselarasan, tapi akhirnya untung nggak gila-gila amat. Nggak kebablasan gitu ya. Kebablasan gitu ya. Itu kurang lebih awal pandemi Mas. Akhirnya aku konseling. Jadi itu mungkin kamu mengalami kebingungan ya antara ini persona, ini sebuah
citra yang kamu bentuk di sosial media, atau kamu kebingungan dengan your true self gitu dirimu yang senyatanya di luar sosial media gitu ya. Kayak film-filmnya Black Mirror gitu loh Mas, kayak kan ada tuh filmnya yang itu yang Black Mirror kan sampai di stress begitu ini banget itu. Jadi kayak aku ekstrim banget itu ya kayak. Iya, kenapa ya aku mau menampilkan sisi yang itu terus gitu, padahal ya kenyataannya ya biasa-biasa aja gitu. Tapi balik lagi saat itu karena aku terpapar informasi harus algoritma harus bagus. Kalau aku followersnya, followersnya nambah, berarti rate cardnya bisa naik gitu. Jadi ada hal-hal yang itu bukan tuntutan, tapi buat diri aku yang saat itu sangat ambisius, sangat ingin mengejar sesuatu itu jadi tuntutan. Itu sesuatu banget kan. Tapi sekarang kayak ya udah. Makanya kayak sekarang nggak punya Instagram di handphone gitu kayak. Ternyata Instagram dia silakan cek. Oh ya? Iya. Jadi kalau aku sekarang udah. Jadi itu bagian dirimu menyeimbangkan dulu kamu sebagai content creator sebagai itu dan sekarang ini. Ya ternyata gini loh Mas, aku nggak punya Instagram, nggak tahu update Mas Aji hari ini atau teman-temanku yang lain atau aku nggak kenapa-napa, aku masih hidup, masih happy aja. Makanya gitu. Jumlah storymu berkurang. Jadi aku kayak sekarang buka sosial media tuh biasanya aku install ulang. Oke. Jadi ada effort untuk ini kan. Iya, jadi ada effort lah gitu. Dan aku berusaha untuk tidak yang browsing kelamaan, mindless gitu loh. Jadi aku benar-benar mengalihkan semua itu ke hal-hal yang menurut aku lebih penting gitu. Kamu berusaha menyeimbangkan versi dirimu yang dulu dengan dirimu yang sekarang atau dulu berusahanya tuh berusaha gitu. Kayak berusaha, tapi sekarang kayak chill aja gitu. Kalau lagi nggak pengen, kalau lagi hayu gitu. Ada tanggapan dari followers nggak? Followers ada yang komen gitu? Ada sih, cuman kan memang aku sempat info kan kalau aku lagi selesaikan sertifikasi. Dan kamu komunikasikan itu ya? Aku sempat bilang aku lagi selesaiin sertifikasi dan ada prioritas lain dan nggak apa-apa gitu. Dan kalau teman-temanku yang punya nomor pribadi aku ya langsung ke nomor pribadi aja gitu. Tapi tentu ada sebagian followers yang masih menuntutmu untuk gini enggak gitu. Sih. Enggak sih. Kayak karena aku chill kayaknya yang lain juga chill deh. Iya. Enggak terlalu berusaha untuk menjelaskan dirimu ya, sehingga malah itu menjadi hal yang baik malah ya. Malah aku sekarang lebih tertarik dengan orang-orang yang ya seperti Mas Aji waktu itu kan Mas Aji tuh sempat posting jadwal Mas Aji kan. Terus jadwal Mas Aji bulan Oktober. Terus kan berentet kan. Terus Mas Aji kayak komen sendiri bahwa ini sebenarnya bukan aku lupa. Mas Aji bilang aku lupa ya. Setiap habis posting itu aku lupa. Intinya Mas Aji tuh bukan kayak sok sibuk lah. Bukan, karena memang tawarannya mungkin selaras gitu dan memang pas banyak dan memang kan ada kali juga Oktober ini memang lagi banyak acara yang bagus-bagus kan ya Mas gitu. Terus aku kayak pas baca, aduh senang deh, maksudnya bukan ngelihat Mas Aji tuh bukan yang kayak pengen keren gitu loh, tapi memang aja sih itu. Pencitraan ya salah tangkap dong. Aku melihat Mas Aji kayak ini pelayanan gitu. Tapi pencitraan ya ternyata. Aduh salah pilih idola. Tapi yang nggak apa-apa juga sih. Gemes Mas Aji. Yang menjadi inspirasimu untuk aku mengganti gaya hidup atau menyelaraskan gaya hidup, adakah? Nggak ada satu orang Mas. Nggak ada inspirasi kayak terinspirasi satu orang. Jadi kayak itu aku bisa bilang energi yang kolektif. Ya memang ini ya. Jadi mungkin kayak ya karena mungkin sering baca Mas Aji, Mbak Nina, terus ada teman aku juga namanya Atit. Banyak sih teman-teman yang melakukan cara hidup yang berkelanjutan dan mereka sudah bertahun-tahun melakukan itu. Terus yang kedua aku banyak lihat YouTube yang YouTuber yang menerapkan hidup yang lebih slow, lebih soft, minimalis gitu. Jadi nggak dari satu orang gitu. Berarti kamu sekarang ini ya lebih disebut dengan slow living gitu, kayak itu mau slow living atau frugal living? Nggak usah disebut-sebut lah, nggak usah pakai label lah. Hidup gini-gini aja lah pokoknya semampunya. Benar. Ya kan? Tapi berbeda dengan
gaya hidup dulu lah gitu. Iya, karena menurut aku gaya hidup juga menyesuaikan dengan dulu waktu aku aktif jadi content creator kan tuntutannya banyak tuh misalnya. Nah kalau sekarang kan hidupku ya ngurusin anak, lebih woles ya. Woles gitu kan. Terus nggak ada tuntutan untuk pakai high heels gitu misalnya kan. Ya udah tak jualin lah semua. Waktu lele lebih banyak. Oh of course gitu. Jadi sendal jepitan aja di rumah gitu kan. Jadi kayak aku hidup di realitaku. Saat itu realitaku menjadi realitaku mayoritas bekerja sebagai content creator, ya aku hidup di realita itu. Dan sekarang aku bisa dibilang jadi ibu rumah tangga dan juga praktisi, ya aku realitanya ya ibu rumah tangga dan praktisi gitu. Dampak terbesarnya apa ketika kamu mengubah gaya hidupmu? Dampak terbesar buat aku ya lebih, hari-hariku lebih nyaman, lebih menyenangkan, walaupun gak selalu tiap hari rainbow, sparkling gitu-gitu ya. Cuman maksudnya aku lebih, aku belajar untuk tidak terlalu melekat pada apapun. Belajar untuk tidak terlalu melekat. Ya kan? Dengan kayak misalnya aku menawarkan sesuatu terus orang itu menolak juga aku kayak gak baper gitu kan. Gitu. Jadi gak melekat dengan apapun. Ini kalau ada temenmu ya, temen dekatmu minta saran ke kamu gitu. Bayar dulu. Oh iya. Kan udah jadi praktisi bayar dulu dong. Mas Jikin juga gitu kan. Gak bercanda-canda. Booking dulu baru bayar. Ya kan? Iya. Tapi memang edukasi memang sudah selayaknya ya kalau gratis sih memang oke gitu. Tapi juga terus gak bisa kalau terus gratis terus kan gitu. Kita perlu juga mengapresiasi edukasi kan gitu. Ya ini terkait dengan kamu tadi minta bayar itu sesuatu yang wajar gitu, maksudnya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa sih. Tapi kembali ke tadi, kalau misalnya ada temenmu minta saran kamu untuk mengikuti gaya hidup seperti kamu, slow living atau frugal living atau minimalism atau ke dunia healing gitu, apa saranmu untuk dia? Aku akan tanya balik sih, apa yang kamu butuhkan sebenarnya? Konseling sekali ya. Iya kan? Udah ke embed nih Mas. Dia nanya dijawab dengan pertanyaan. Iya, gimana dong? Ya. Gimana berarti kamu tanya? Aku tanya dulu butuhnya apa gitu. Nggak tahu Mas, udah kebiasa mungkin ya sekarang ya ditanya saran tuh kayak butuhnya apa gitu. Karena kadang-kadang orang bertanya juga sebenarnya pertanyaannya tuh general sekali kan. Iya. Jadi dia ternyata cuma butuh apa gitu, terus dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Oke. Kalau relate dengan belajar melepaskan. Wah, jawabannya apa ya? Sarannya apa ya? Melatih diri untuk melepaskan itu gimana ya gitu. Tanya ke kamu gitu. Butuh saran untuk melepaskan, untuk berlatih melepaskan. Oke, mungkin ini ceritanya Mas Aji teman aku ya yang butuh sarannya. Gak bisa gue tapi mungkin. Mungkin pengalamanmu aja nggak apa-apa, kamu mulai dari mana? Iya. Mungkin aku akan tanya dulu melepaskan apa, problemnya apa, lalu mungkin diberikan info kali ya bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di hidup ini gitu. Udah deh, nggak tahu deh ntar gue nyerocos apa. Mungkin akan nyerocos tentang hidup dan mati ya kan. Jadi kalau dari pengalamanmu sendiri, kamu berlatih melepaskan mulai dari apa? Gara-gara baca buku yang banyak baca buku tentang Buddhism. Termasuk melepaskan high heels itu adalah salah satu cara untuk Iya. Melepaskan tas juga. Iya, banyak yang aku jual-jualin. Itu bagian dari melepaskan kan sebenarnya? Iya. Pertama sebenarnya bukan melepaskan ya, nanyanya kan Tuhan tolong bimbing aku, berikan aku selaraskan aku dengan keselarasanmu. Terus tiba-tiba kayak ini udah nggak gue pakai, gue juga jarang pakai, terus buat apa ya gitu. Akhirnya ya udah pelan-pelan dilepas lah gitu. Di awal mudah nggak kamu melepaskan? Ya enggak lah. Tas, high heels atau mungkin baju yang dulunya mungkin kan kamu. Iya. Apalagi ada beberapa gitu. Tuh barang yang kalau orang dengar aku mau menjualnya, mereka bilang kayak tahan dulu, itu investasi gitu kan. Wah itu berat banget tuh. Itu investasi ya? Iya ada beberapa, nggak usah sebut merek lah. Nggak tahu, tapi itu. Iya. Memang harga beli sama harga jual 2-3 kali lipat gitu. Masa? Ada. Kan udah dipakai. Iya tetap. Tapi kan vintage. Ini vintage jadi naik ya. Ada yang vintage, ada yang baru gitu, ada yang ya gitulah pokoknya. Terus ya tapi aku
ya itu ya mungkin distraksi luar yang bikin aku sulit melepas. Karena 80-90% orang bilang jangan dilepas, Ndra. Atau misalnya Ndra jangan berhenti dulu jadi content creator, lo lagi bagus-bagusnya, lagi kerjaan lo lagi. Apalagi after pandemi semuanya pada ini kan. Itu bukan aja mas, income sih 2-3 kali lipat ya pas pandemi gitu. Jadi kalau aku bertanya terus ke orang, aku pasti dapat jawaban yang tidak sesuai sama aku, tidak selaras sama aku. Tapi kok aku jarang nanya sama diri aku sendiri gitu loh. Dengan doa, dengan banyak hening gitu ya, banyak inner work juga gitu. Ternyata jawabannya ya kalau diulang-ulang ya aku ingin hidup biasa-biasa aja gitu. Dan itu lebih menenangkan diri. Iya, dan mungkin definisi hidup sejahtera Andra yang dulu dan sekarang beda. Kalau Andra yang sekarang sejahteranya ya melakukan apa-apa yang sesuai sama panggilan gitu ya. Hidup selaras, sejahtera, terkoneksi dengan Tuhan dan alam semestanya gitu. Kalau dulu mungkin ya sejahteranya ya gue punya barang branded, aku dikelilingi banyak orang gitu. Jadi makanya mas itu yang aku bilang, punya setiap hidup ada fasenya ya. Iya. Mungkin sejahtera versi anakku si Aura tuh. Iya. Ketika mungkin banyak mainan dan sebagainya. Banyak mainan, gitu. Bisa makan gorengan sepuasnya gitu, atau manis-manis. Gitu. Jadi tiap orang punya definisi masing-masing. Iya. Tapi dari ceritamu tadi, aku jadi ingat bahwa segala hal yang itu bikin kita mengorbankan ketentraman hati kita, itu sebenarnya sangatlah mahal gitu. Maksudnya kita tidak perlu mudah terganggu oleh hal-hal yang mengganggu ketentraman hati kita gitu. Karena kadang kan kita begitu mudahnya udah nggak apa-apa lah, nggak tentram hatiku ya, yang penting hore, yang penting ini. Padahal hal semacam itu justru itu adalah hal yang akan mengorbankan ketentraman hati kita. Ya kalau kata penulis Joshua Becker nih, dia seorang praktisi minimalis. Beliau bilang bahwa clutter itu juga menghabiskan dan menguras energi, waktu dan uang kita. Clutter itu termasuk barang-barang yang kita udah nggak pakai, kita beli atau kita punya atau dikasih orang tapi kita nggak pakai gitu. Tapi ya mainan Star Wars ku masih ada semua karena aku suka, jadi kayak aku simpen gitu. Jadi lucu gitu barang-barang high end aku keluarin semua gitu ya. Tapi mainan Star Wars ntar dulu ya gitu. Kayak cinta Star Wars gitu. Thank you for being here. Thank you. Andra atau Alu sih kamu sebenarnya lebih nyaman ya? Aduh. Jangan panggil tante lah pokoknya. Oh iya. Thank you Andra ya. Thank you Mas Aji. Mungkin ada yang mau ditambahkan di kesempatan ini, mau ngomongin apa terkait dengan slow living? Apa yang ingin kamu tambahkan? Oh ya mungkin ini kali ya sebuah statement. Statement. Okay. Ya kan banyak yang nanya nih teman-teman kayak Andra tuh sekarang ngapain sih, kok kayak ngilang gitu ya. IG story. Balik lagi ke jumlah IG story. Jadi teman-teman, aku tuh lagi menyelesaikan sertifikasi aku yang udah 1 tahun ini lamanya. Doain Mas Aji. Semoga kalau misalnya dapat sertifikasi ini aku bisa buka praktek untuk umum. Walaupun aku masih niatnya sih pengen belajar gitu. Ada beberapa kelas dan pelajaran yang sedang aku incar lah gitu. Dan niatku belajar ini bukan karena tren atau apa sih Mas. Tapi aku ini melayani orang-orang yang membutuhkan. Karena dulu aku waktu zamannya lagi konseling dan melakukan inner work yang intens banget gitu, aku sangat terbantu dengan orang-orang di sosial media maupun orang-orang sekitar aku tuh yang sangat mensupport dan bantu aku memberikan informasi, paparan informasi dan edukasi gitu untuk pertumbuhan aku. Dan gantian lah tahun depan aku yang melayani ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Thank you ya. Thank you ya Mas Aji. Terima kasih Aludita udah mau berkenan untuk ngobrol di podcast Pulinan Selaras ini. Sama-sama, thank you Mas Aji dan tim. Dan semoga teman-teman yang berkenan nonton video podcast Pulinan Selaras ini juga dengerin di Spotify-nya.
Semoga obrolan kami ini bisa membantumu dalam menyehatkan mental dan memulihkan batin ya.